Perkenalkan, nama saya Angela Marica Seran dengan NIM 222411379, kelas I semester 6, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA kelas 5 SD semester 2, yaitu tentang organ tubuh manusia, yaitu sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Tubuh manusia adalah sistem yang kompleks dan menakjubkan, terdiri dari berbagai organ yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Memahami organ-organ tubuh dan fungsinya adalah dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi dunia organ tubuh manusia, mulai dari organ luar yang terlihat hingga organ dalam yang tersembunyi, serta bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan aktif. Dengan kita mempelajari organ tubuh manusia dapat meningkatkan apresiasi kita terhadap keajaiban tubuh manusia. Setiap organ yang memiliki peran unik dan penting, dan semuanya bekerja sama untuk menjaga kita tetap hidup sehat. Dalam materi ini, saya mengambil dua tujuan pembelajaran, yaitu satu, siswa dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ dalam sistem tersebut. Sekarang kita masuk pada penyampaian materi. Materi yang pertama itu saya mengambil pengertian organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia adalah bagian-bagian tubuh yang memiliki struktur dan fungsi tertentu dan bekerja sama untuk menjalankan berbagai proses biologis yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Organ-organ penyusun sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan fungsinya. Yang pertama itu sistem pernapasan. Yang satu, hidung. Hidung adalah tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan, serta menyaring udara kotor atau jalan masuknya udara, menyaring debu dan kotoran dengan rambut halus dan lendir yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua itu faring atau tenggorokan. Saluran yang menghubungkan hidung dengan mulut dan trakea. Saluran yang mengalirkan udara dari hidung ke trakea. Yang ketiga itu laring atau kotak suara. Tempat pita suara berada atau berperan dalam menghasilkan suara. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus atau saluran yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru, menyalurkan udara. Yang kelima itu bronkus, cabang tenggorokan yang masuk ke paru-paru. Yang keenam, paru-paru. Itu adalah organ utama tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida, atau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh, alveolus atau kantong udara, yaitu tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara udara dan darah. Sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga itu lambung, usus halus, usus besar, dan pankreas. Yang terakhir itu anus. Mulut adalah tempat makanan masuk dan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan bercampur dengan air liur, atau mengunyah makanan dengan tercampurnya dengan air liur mulai dari proses pencernaan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung dan mendorong makanan ke lambung. Yang ketiga, lambung, yaitu organ yang mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim. Yang keempat, usus halus, yaitu tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah atau menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang dicerna. Yang kelima, usus besar, tempat penyerapan air dan pembentukan feses atau menyerap air dan membuang sisa makanan yang tidak tercerna. 6, yaitu pankreas, itu menghasilkan enzim pencernaan dan mengesahkan makanan. Yang ketujuh dan yang terakhir itu anus atau tempat keluarnya feses. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu ada 3
terdiri dari arteri atau membawa darah dari jantung, dan vena atau membawa darah menuju ke jantung. Yang terakhir itu darah, merupakan cairan yang mengangkut oksigen, nutrisi dan zat sisa metabolisme atau mengangkut oksigen, nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh, serta membawa karbon dioksida dan metabolisme ke organ pembuangan. Setelah materi yang saya paparkan di atas, ini ada 2 pertanyaan yang saya rangkum, yaitu coba jelaskan apa saja fungsi utama sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan feses? Setelah materi yang saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah adalah 3 sistem organ yang vital bagi tubuh manusia. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pencernaan bertugas untuk menguraikan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Sementara itu, sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh, serta membawa limbah metabolisme untuk dibuang. Ketiga sistem ini bekerja sama untuk menjaga kelangsungan hidup dan fungsi optimal tubuh. Dan ketiga sistem ini bekerja sama secara terkoordinasi untuk memastikan tubuh berfungsi dengan baik. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Saya harap materi ini dapat menjadi